Di video ini, kami akan membahas tentang adab-adab yang harus kita lakukan terhadap orang tua. Sebagai anak, kita memiliki tanggung jawab untuk berbakti dan menghormati mereka yang telah merawat dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Maka dari itu, kita harus selalu berusaha untuk membuat mereka senang dan bangga. Mari kita simak bersama-sama adab-adab yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita. Yang pertama, berbicara lembut dan sopan dan tidak membentak. Berbicara lemah lembut dan sopan adalah suatu kewajiban sebagai anak kepada orang tua, dan seorang anak tidak boleh meninggikan suara di hadapan orang tua dan harus menggunakan tutur kata yang mulia. Adapun suatu kata yang terasa seperti hal sepele, namun itu adalah salah satu bentuk membentak kepada orang tua, yaitu mengatakan, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berartikan, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Yang kedua, merendahkan diri dan menunjukkan kasih sayang kepada orang tua di hadapan mereka adalah salah satu adab yang sangat penting. Jadi, kita harus selalu merendahkan diri dan menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Dengan merendahkan diri, kita menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati mereka, dan itu akan membuat mereka merasa senang dan bahagia. Allah berfirman pada Quran surah Al-Isra ayat 24 yang berartikan, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Yang ketiga, mentaati perintah orang tua selama bukan maksiat, mematuhi perintah dan memenuhi panggilan mereka dengan segera, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, adalah salah satu adab yang sangat penting. Orang tua memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak dan mereka ingin yang terbaik untuk kita. Jadi kita harus selalu berusaha untuk mematuhi perintah mereka. Namun, jika perintah mereka bertentangan dengan ajaran Islam atau membuat kita melakukan sesuatu yang salah, maka kita tidak boleh mematuhi perintah tersebut. Kita harus selalu berusaha untuk memahami alasan di balik perintah mereka, dan jika kita tidak setuju, kita bisa membahasnya dengan mereka dengan cara yang sopan dan hormat. Tapi jika perintah mereka tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka kita harus mematuhi perintah mereka dengan segera dan tidak menunda-nunda. Allah berfirman pada Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berarti, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, berbaktilah kepada ibu. Dari Abu Hurairah, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan kedudukan ibu 3 tingkat di atas ayah dalam hal berbakti. Ulama menjelaskan sebabnya ibu mengalami 3 kesulitan yang tidak dirasakan ayah, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Setelah itu, barulah ayah disebut. Meskipun ayah disebutkan hanya sekali, namun kita tetap harus berbakti kepadanya. Yang kelima, mendoakan orang tua. Setiap anak hendaknya mendoakan orang tuanya, baik saat mereka masih hidup maupun setelah wafat. Doa anak adalah salah satu amal yang tidak terputus pahalanya bagi orang tua. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Cara bentuk bakti lewat doa. Jika masih hidup, doakan kesehatan, kelapangan rezeki, hidayah, dan ampunan doa. Jika sudah wafat, doa jadi hadiah terbaik. Mendoakan orang tua, tanda kita tidak melupakan jasa mereka. Bahkan saat kita tidak bisa memberi harta
atau tenaga. Doa selalu bisa kita panjatkan. Doa untuk orang tua yang berartikan, Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku ketika aku kecil. Kesimpulannya adalah, yang pertama, berbicara sopan. Gunakan tutur kata lembut, tidak membantah dengan kasar. Dan hindari kata, ah. Ini perintah langsung Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 sebagai bentuk penghormatan. Yang kedua, merendahkan diri, mendahulukan kepentingan mereka, melayani dengan ikhlas, dan tidak merasa lebih tinggi. Ini justru mengangkat derajat kita. Yang ketiga, mentaati orang tua. Wajib ditaati dalam semua hal yang tidak melanggar syariat. Jika disuruh maksiat, tolak dengan cara yang baik. Yang keempat, berbakti kepada ibu. Kedudukannya 3 kali lebih utama dari ayah karena pengorbanan mengandung, melahirkan, dan menyusui. Yang kelima, mendoakan orang tua. Doa adalah bakti yang terus mengalir meski mereka sudah wafat. 5 adab ini paket lengkap untuk meraih surga, keberkahan, hidup dan ridho Allah. Berbakti bukan beban, tapi investasi akhirat paling menguntungkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk mengamalkan adab-adab kepada orang tua. Dan jangan lupa like dan subscribe.